Laga Timnas Indonesia versus Saint Kitts dan Nevis pada ajang FIFA Series 2026 resmi digelar pada 27 Maret 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Pertandingan ini menjadi bagian dari semifinal FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada pukul 20 WIB. Saint Kitts dan Nevis merupakan negara asal Amerika Utara yang saat ini menempati peringkat ke-154 dunia. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan menghadapi tim dengan karakter berbeda. Meski jadwal telah dipastikan, Sumarji belum mengumumkan stadion yang akan digunakan. Namun, PSSI sebelumnya menyatakan bahwa FIFA Series 2026 direncanakan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan pentingnya menghadapi tim dari berbagai konfederasi. Laga melawan Saint Kitts dan Nevis juga menjadi momen spesial karena akan menjadi pertandingan pertama Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih anyar John Hartman di hadapan publik tanah air. Hartman diperkenalkan sebagai pelatih baru pada bulan lalu. FIFA Series 2026 pun menjadi panggung awal bagi Hartman untuk membangun fondasi permainan Timnas Indonesia sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman telah dimulai dengan target yang sangat ambisius. Pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya mengincar prestasi di tingkat regional, tetapi juga menargetkan tiket menuju Piala Dunia 2030. Untuk merealisasikan mimpi besar tersebut, Hartman secara terbuka menekankan pentingnya kehadiran pemain-pemain yang merumput di kompetisi kasta tertinggi dunia. Lantas, nama Luke Fikri pun dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang dibutuhkan Hartman. Dalam upaya meningkatkan kualitas tim, nama-nama pemain keturunan di Eropa kembali menjadi sorotan utama. Setidaknya terdapat 9 pemain potensial yang dinilai layak didekati oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Di antaranya adalah Danny van den Havel, Jensen Silt, Pascal Struijk, hingga talenta muda seperti Laurin Ulrich. Dari daftar panjang tersebut, Pascal Struijk dan Jensen Silt menjadi dua nama yang paling diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan. Pengalaman mereka bersaing di Liga Inggris dan Bundesliga dianggap memenuhi standar tinggi yang diminta oleh Hartman. Kehadiran mereka diproyeksikan mampu memberikan stabilitas di lini belakang guna menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2027 mendatang. Selain memperkuat pertahanan, sektor penyerangan juga menjadi prioritas. Nama Luke Fikri, winger muda milik MacArthur FC, muncul sebagai kandidat kuat yang paling mungkin segera dinaturalisasi. Ketajaman Fikri di lapangan sudah terbukti musim ini dengan torehan 2 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan. Kehadiran Fikri diharapkan mampu menambah daya gedor dan kreativitas serangan dari sisi sayap. Mengingat jadwal padat di tahun 2026, mulai dari FIFA Series pada Maret, rangkaian FIFA Matchday, hingga Piala AFF di bulan Juli, Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Publik kini menanti apakah Fikri akan menjadi pemain pertama yang merapat ke skuad Garuda di bawah. Pengalaman bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland dan kini di Bundesliga menunjukkan kualitasnya sebagai pemain profesional. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Renders, Pek Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gooijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut.
Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa depan, kata. Timnas Indonesia U17 kembali menggelar latihan persiapan jelang laga uji coba kedua melawan China yang akan berlangsung pada Rabu malam 11 Februari 2026 di Indomilk Arena, Kabupaten Tanggerang, Banten. Skuad Garuda Nusantara bertekad tampil lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pada laga uji coba pertama, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan China dengan skor telak 7-0. Usai pertandingan tersebut, tim pelatih langsung melakukan pemulihan fisik dan mental para pemain agar siap menghadapi laga berikutnya. Latihan difokuskan pada peningkatan kepercayaan diri serta evaluasi kesalahan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyebut para pemain membutuhkan waktu adaptasi untuk menghadapi pertandingan level internasional. Apalagi mayoritas skuad saat ini dihuni pemain-pemain baru yang masih minim pengalaman bertanding melawan tim kuat seperti China. Dua laga uji coba ini pun dimanfaatkan sebagai ajang pembelajaran sekaligus evaluasi dalam persiapan menuju Piala Asia U17 2026. PSSI telah memastikan keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang, dengan diikuti 3 negara lain, yakni Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, serta Bulgaria. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia John Herdman mengatakan rangkaian persiapan yang tengah dijalani skuad Garuda sebagai langkah awal yang krusial dalam membangun arah baru tim nasional. Ia juga menekankan pentingnya penanaman pola pikir, standar kerja, hingga identitas permainan yang jelas sebagai fondasi jangka panjang. Herdman menilai ajang FIFA Series menjadi panggung penting bagi pemain dengan level tertinggi, baik yang berkompetisi di 5 liga top Eropa maupun liga di bawahnya. Ia menuturkan ajang FIFA Series merupakan kesempatan sebagai upaya persiapan menuju Piala Asia 2027. Kesempatan ini bisa dimaksimalkan untuk memperluas kedalaman skuad dan memperkuat fondasi tim nasional. Herdman menegaskan FIFA Series akan memberinya gambaran jelas mengenai kelompok pemain yang siap bersaing di level tertinggi. Ia menambahkan evaluasi di level Asia membuatnya memiliki gambaran jelas mengenai kualitas tim. Herdman menilai Indonesia dapat bersaing di papan atas Asia jika melihat kualitas pemain yang ada saat ini. Herdman juga menyoroti kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia sebagai fondasi utama tim. Ia menilai identitas tim harus disesuaikan dengan kekuatan tersebut. Banyak pemain kami memiliki karakter bertahan yang kuat sehingga memberi dasar pertahanan yang solid. Sebagai pelatih, Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki, bukan dengan apa yang Anda bayangkan. Semuanya harus dibangun bersama, ucapnya. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia nampaknya belum akan meredah. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu Kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Bukan sekedar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten Timnas Jerman U20. Statistiknya musim ini berbicara banyak. Ulrich telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 2 assist. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Herdman sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut dikenal sebagai arsitek proyek jangka panjang yang memiliki reputasi gemilang dalam melakukan diplomasi dengan pemain diaspora. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar pada kemampuan lobi Herdman. Jika John Herdman berhasil meyakinkan Ulrich, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain dengan kemampuan teknis mumpuni, tetapi juga karakter kepemimpinan khas Jerman yang sangat dibutuhkan